Bab 596. Bahaya dari Yang Mulia Yumiko. Pada malam hari itu, 3 biksu wanita dari kuil teratai putih menetap di sebuah hotel kecil yang tidak mencolok di seberang gedung apartemen Kenzi, berencana untuk diam-diam memantau aktivitas Kenzi di gedung apartemen dan akan menyerang Kenzi. Kenzi tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Pada saat ini, dia baru saja makan malam di rumah Grace, dan bersama dengan Grace Ananta, dia berjalan-jalan di lingkungan dekat komunitas Grace. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Kenzi mengobrol banyak dengan Grace Ananta, pada dasarnya bertanya padanya tentang beberapa topik terkait pekerjaan di perusahaan Smile yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, Kenzi datang ke perusahaan Smile ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang personel yang akurat dan andal, untuk menghindari jalan memutar sebanyak mungkin untuk penyesuaian personel utama perusahaan dalam waktu dekat. Namun, ketertarikan Grace Ananta untuk mengobrol dengannya jelas bukan tentang pekerjaan. Grace Ananta ingin tahu lebih banyak tentang Kenzi. Mendengar Kenzi bertanya tentang departemen lain selain pekerjaan penjualan, Grace Ananta tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan mata bengkok, "Kenan Harimurti, mengapa kamu selalu berbicara denganku tentang hal-hal di perusahaan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu begitu banyak hal spesifik?" Setelah Grace Ananta mengatakan ini, Kenzi menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, jadi dia harus tersenyum meminta maaf dan menghentikan topik pembicaraan tanpa pertanyaan lebih lanjut. Namun, Grace Ananta tidak menyangka bahwa karyawan baru di sampingnya, Kenan Harimurti, juga adalah bos baru perusahaan Smile dan ketua grup Mediclassic PAM. "Ceritakan padaku tentang urusanmu, seperti urusan pribadimu, atau siapa yang ada di keluargamu." Grace Ananta benar-benar ingin tahu apakah Kenzi punya urusan pribadi seperti pasangan, jadi dia meliriknya dengan tenang, sepertinya dengan santai bertanya padanya. Tetapi pada saat ini, Kenzi baru saja mendapat panggilan telepon. Kenzi menjawab telepon dan mendengarkan beberapa kata, lalu menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal bahkan tanpa menyapa Grace Ananta. Grace Ananta menebak bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, dan melihat punggungnya pergi terburu-buru, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Panggilan yang baru saja diterima Kenzi berasal dari kenalan lama Kenzi, mantan kapten pengawal Istana Kekaisaran Jepang, dan sekarang Kepala Menteri Luar Negeri Jepang di 4X, Hikawa Ibe, yang secara pribadi memanggilnya. Hanya ada satu kalimat di telepon, "Tuan Harimurti, Nona Hanako ada di sini." Di dekat bandara internasional di ibu kota provinsi, ada villa taman yang sangat elegan bernama Rumah Asmara. Saat ini, di ruang berpemandangan luas dan mewah di gedung nomor 3, Yumiko Kagawa mengenakan setelan hitam dan rok panjang, bermartabat dan mulia namun cerah, berdiri dengan tenang di depan jendela Prancis yang besar, memandang ke sungai di kejauhan Denhan sedikit matahari yang akan terbenam itu. Nona Hanako di sebelahnya sedikit gugup, dia melirik ekspresi wajah nona muda itu dari waktu ke waktu. Hanako ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia berhenti berbicara, dia tidak ingin mengganggu meditasi nona muda itu. "Yang mulia." Pada saat ini, Hikawa Ibe masuk dari pintu, berhenti di belakang Yumiko, membungkuk, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, setelah Kenzi diberitahu melalui telepon, dia berkata akan segera datang. Dia mungkin sedang dalam perjalanan, akan memakan waktu lebih dari setengah jam untuk tiba di mansion. Yumiko masih melihat sisa cahaya matahari terbenam di sungai, dan berkata, apakah dia tahu bahwa aku juga ada di mansion? Hikawa Ibe berkata, Tuan Kenzi, dia tidak tahu. Menurut instruksi Yang Mulia, bawahan ini hanya memberitahu Tuan Harimurti bahwa Nyonya Hanako telah datang ke ibu kota provinsi, tetapi tidak mengungkapkan jadwal kunjungan rahasia Yang Mulia ke sini. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kunjungan Yumiko ke 4X kali ini. Yang orang tahu adalah Yang Mulia Ratu Kerajaan Timur mengirim tim bisnis ke 4X untuk menyampaikan belasungkawa kepada pengusaha 4X perantauan, dan membahas penanaman modal usaha dengan pemerintah daerah ibu kota provinsi. Nona, jika Kenzi datang ke mansion, apakah Anda akan memerintahkan para ninja dari sekte rahasia untuk diam-diam menculiknya? Hanako akhirnya tidak bisa menahan diri, dan bertanya dengan cemas. Dia tahu betul bahwa ketika sebuah pesawat khusus datang ke 4X, para pengusaha kaya itu bercampur, dan ada juga tim pria dan wanita yang secara khusus dipindahkan oleh Nona dari sektenya. Tujuan Yumiko terbukti dengan sendirinya. Kenzi sudah lama tidak menanggapi, apakah dia bersedia kembali ke Kyoto untuk menikahinya. Yumiko secara bertahap kehilangan kesabaran hingga sekarang. Meskipun ini adalah tanah 4X, Yumiko adalah wali Ratu Timur. Selama dia mau, dia pasti akan membawa Kenzi kembali ke Laut Timur dengan cara apapun dan tetap di sisinya selamanya. Hanako, apakah kamu khawatir ninja di sekteku itu akan menyakitinya?
Yumiko menoleh ke arah Hanako dan bertanya dengan tenang. Hai. Hanako buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada tergesa-gesa, Nona harus mengerti bahwa dengan karakter Kenzi, jika dia tidak mau kembali ke istana, dia tidak akan pernah menyerah. Anda tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, dan sangat mungkin akan membunuhnya. Yumiko tersenyum lembut, menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanako terlalu banyak berpikir. Kenzi bukan hanya suami Hanako, tapi juga suami Yumiko. Bagaimana Yumiko bisa membiarkan ninja itu membunuh suami sendiri? Nona. Hanako tiba-tiba berlutut dengan plop, dan berkata dengan sedih dan berlinang air mata, Hanako mohon Nona, jangan sakiti dia suami Nona Mida, jika Nona melakukan hal seperti ini, dia akan membenci Nona selama sisa hidupnya. Melihat Hanako berlutut di tanah menangis dan memohon, tanpa alasan, adegan sebelumnya melintas bolak-balik di benaknya, dan hati Yumiko tersengat. Kontradiksi dan siksaan yang akrab, cinta dan kebencian melonjak di hatinya lagi. Hikawa Ibe di samping diam-diam menghela nafas, dan tidak tahan melihat Hanako, yang sedang berlutut di sana dan menangis. Nona, aku mohon, beri dia kesempatan lagi, dan beri dirimu kesempatan, percayalah Hanako, dia hanya mengalami kesulitan, bukan tipe pria yang kejam. Hanako menarik Yumiko sambil menangis, sekali lagi bersyafaat dengan sedih. Yumiko menarik napas dalam-dalam, mengeraskan hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Hanako, kamu tahu, Nona tidak punya pilihan. Jika dia tidak setuju untuk kembali dan menikah denganku, kamu dan aku akan menjadi korban politik. Kita akan lebih tersiksa. Aku hanya bisa berjanji padamu bahwa hanya di saat terakhir, aku akan memerintahkan para ninja nona mudanya untuk melakukannya. Sebelum itu, kau masih memiliki kesempatan terakhir untuk meyakinkannya. Bab 597. Saat hari sudah gelap, Kenzi naik taksi ke mansion asmara dekat bandara internasional yang bersebelahan dengan sungai. Mansion asmara dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, meliputi area yang luas, dengan lingkungan yang elegan dan tenang, seperti villa taman tertutup. Dalam kesan masyarakat biasa, rumah asmara sangat rendah dan tidak terkenal, dan banyak warga sipil setempat bahkan belum pernah mendengar keberadaan rumah asmara. Namun, di kalangan kelas atas, mansion asmara dapat dikatakan identik dengan gaya dan kehormatan. Semua jenis pertemuan bisnis mewah, serta pesta pribadi bintang top, termasuk resepsi resmi berskala tinggi untuk tamu asing, sering memilih mansion asmara dan para pejabat itu sering bangga bisa masuk dan keluar dari mansion asmara. Ketika Kenzi datang ke sini, mansion asmara kebetulan mengadakan resepsi penyambutan berskala tinggi untuk tamu asing, dengan hangat menyambut tim negosiasi bisnis top yang dikirim oleh keluarga kerajaan Oriental. Semua kendaraan yang masuk hanya bisa diparkir di luar gerbang mansion. Sopir taksi melihat alun-alun parkir di depan gerbang sudah penuh dengan segala jenis mobil mewah, maka ia menyandarkan taksinya sejauh mungkin di sisi jalan. Pergi, jangan blokir lalu lintas. Seorang pengawal berjas hitam yang menjaga ketertiban segera datang, dan melambai dengan kasar ke arah taksi. Ini akan segera siap, beri saya waktu sebentar, pria ini belum melunasi tagihannya. Sopir taksi itu mengangguk dan membungkuk, dan mendesak Kenzi untuk turun dari mobil secepat mungkin. Kenzi mengeluarkan ponselnya dan hendak memindai kode QR, tetapi terdengar bunyi bip, dan ponselnya kebetulan kehabisan baterai, bahkan layarnya menjadi hitam, tak bisa lagi memindai kode QR untuk membayar. Sopir taksi sedikit tidak sabar, dan mendesak, Tuan, berikan saja uang tunai, mobil di belakang membunyikan klakson. Kenzi tidak punya pilihan selain mengeluarkan dompetnya, tetapi hanya ada lebih dari selusin di dompet, yang tidak cukup untuk membayar uang taksi. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Mengapa Anda tidak membawa uang tambahan saat Anda pergi? Sopir taksi itu depresi dan mengajukan gugatan. Kemacetan di sini dengan cepat menimbulkan ketidakpuasan dari kendaraan di belakang. Beberapa mobil mewah yang terjebak di belakang membunyikan klakson dengan keras. Beberapa orang bahkan menjulurkan kepala keluar dari taksi dan mengutuk, apakah kamu orang Malang yang naik taksi datang ke rumah asmara seolah naik pesawat? Orang-orang tertawa terbahak-bahak, dan pria dan wanita berpakaian mewah yang keluar dari mobil semua memandang Kenzi dengan mata mengejek. Di dalam Ferrari merah, pembawa berita wanita Olivia Dewangga, yang menyewa apartemen dengan Kenzi, kebetulan duduk di kursi kopilot. Ketika dia melihat bahwa pemuda yang menyebabkan kekacauan itu adalah Kenzi, dia tidak bisa menahan diri tapi menduga bahwa dia tidak salah. Di sampingnya, di kursi pengemudi, seorang gadis mempesona dengan pakaian terbuka berkata dengan tatapan mencibir, Olivia, lihat pria itu, dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa membayar taksi, tetapi dia harus datang ke mansion asmara, klub top semacam ini dia datang untuk ikut bersenang-senang, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang seperti ini. Gadis yang mempesona ini adalah rekan Olivia Dewangga,
yang bekerja di stasiun TV yang sama, dan juga seorang pekerja pembawa berita cantik terkenal, namanya Laudia Keke. Olivia Dewangga melihat ke samping dan berkata, dia sepertinya adalah temanku. Teman? Bagaimana kamu bisa tahu teman yang begitu rendah? Laudia Keke bertanya dengan curiga. Aku. Olivia Dewangga sedikit malu, dan setelah beberapa keraguan, dia berkata, sebaiknya aku keluar dari mobil dan melihat. Kenzi, mengapa kamu ada di sini? Olivia Dewangga mengenakan rok pendek yang cantik dan berjalan pergi. Di depan Kenzi, orang-orang di sekitarnya yang tertawa dan menyaksikan kegembiraan semuanya menjadi tenang dalam sekejap. Melihat pipi Olivia Dewangga yang menawan dan payudara yang menonjol, mereka semua menunjukkan mata yang berapi-api. Kenzi sedikit terkejut, dan dia tidak peduli untuk menjelaskan kepadanya, jadi dia berkata, terima kasih Tuhan, senang bertemu denganmu, ngomong-ngomong, aku tidak punya banyak uang, bisakah aku meminjam beberapa uang? Tidak apa-apa, tidak perlu meminjam, saya akan membantu Anda membayar ongkosnya. Olivia Dewangga juga murah hati, mengeluarkan uang besar dari tasnya dan menyerahkannya kepada sopir taksi, dan dia mengatakan tidak perlu mengembalikannya. Keluar dari masalah, Kenzi menemani Olivia Dewangga ke gerbang mansion. Olivia Dewangga memandang Kenzi dan berpikir dalam hati bahwa dia hanya penjual akar rumput, dan secara logis dia tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan ke rumah asmara untuk menghadiri acara. Apa yang dia lakukan di sini? Maaf, apa yang terjadi barusan membuat Anda kesulitan? Kenzi menjelaskan sambil berjalan, saya datang ke sini untuk mencari teman, tetapi saya sedang terburu-buru ketika saya tiba, jadi saya tidak membawa banyak uang. Setelah mendengar ini, Olivia Dewangga menghela nafas panjang, mengungkapkan pemahamannya. Diperkirakan Kenzi bukan tamu undangan, tetapi memiliki urusan lain dan harus datang ke sini untuk mencari seseorang, jadi dia muncul di sini. Adapun teman seperti apa yang dicari Kenzi, Olivia Dewangga tidak banyak bertanya. Karena dia sudah datang, pada level Kenzi, tidak mungkin memiliki teman kelas atas. Mungkin mereka datang untuk mencari pelayan di mansion, mungkin hanya untuk orang tertentu yang menjalankan tugas. Bagaimana denganmu, apakah kamu di sini untuk menghadiri resepsi? Adapun teman seperti apa yang dicari Kenzi, Olivia Dewangga tidak banyak bertanya. Karena dia sudah datang, pada level Kenzi, tidak mungkin memiliki teman kelas atas. Mungkin mereka datang untuk mencari pelayan di mansion, mungkin hanya untuk orang tertentu yang menjalankan tugas. Bagaimana denganmu, apakah kamu di sini untuk menghadiri resepsi? Kenzi bertanya dengan santai. Begitulah. Olivia Dewangga berkata sambil tersenyum, seorang saudari dari stasiun TV secara khusus menarik saya untuk bermain, mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada saya dunia dan mengenal beberapa selebriti. Saat berbicara, Laudia Keke telah sudah memarkir mobilnya. Dengan senyum menawan, dia datang ke sisi Olivia Dewangga. Laudia Keke mengenakan rok pendek berpotongan rendah yang sangat terbuka, dengan dada membuncit, menunjukkan bunga putih besar, ditambah dengan temperamennya yang berangin, Anda dapat melihat sekilas bahwa dia adalah tipe gadis sosial yang mudah bergaul dengan orang-orang. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Kenzi, dan berkata dengan senyum main-main, halo, saya adalah saudara perempuan yang baru saja dikatakan Olivia Dewangga, Laudia Keke. Kenzi tidak tahu apa arti senyum main-main di matanya, mungkin itu karena dia sedikit jelek di penampilan sekarang, dan dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi tidak peduli apa, Kenzi tidak bisa kehilangan kesopanannya, berjabat tangan dengannya dan berkata, halo, Kenzi Harimurti. Permisi, Tuan Harimurti, apa pekerjaan Anda? Laudia Keke terus bertanya dengan senyum main-main, tidak melihatnya sama sekali. Saya bekerja biasa, saya seorang salesman biasa di perusahaan Smile. Kenzi berkata dengan jujur, cukup memuaskan. Melihat dia begitu tulus, dan mengungkapkan pekerjaannya tanpa menyembunyikan sama sekali, Olivia Dewangga, yang berada di sampingnya, tersipu cantik dan merasa sedikit malu. Identitas Kenzi terlalu rendah, dan Kenzi kebetulan adalah temannya. Dalam situasi sosial kelas atas seperti itu, dia merasa tidak bisa mengangkat kepalanya. Benar saja, mengetahui bahwa Kenzi hanyalah pencari nafkah kecil, senyum di mata Laudia Keke menjadi lebih menyenangkan. Dia bahkan melirik Olivia Dewangga dengan ambigu, matanya tampak menggoda, Olivia, berteman adalah untuk mencapai tujuan, semakin banyak Anda bergaul, semakin buruk hasilnya. Bab 598. Hanako, tolong. Laudia Keke mengobrol sebentar dengan Kenzi,
tetapi tidak lagi tertarik untuk mengobrol dengannya. Dia membawa Olivia Dewangga dan Kenzi langsung ke gerbang rumah asmara melalui saluran tamu khusus. Kenzi tidak memiliki surat undangan, dan petugas keamanan yang menjaga gerbang tidak mengizinkannya masuk. Namun, petugas keamanan sepertinya mengenal Laudia Keke. Melihat Kenzi datang dengan dua wanita cantik kelas atas, Laudia Keke dan Olivia Dewangga, mereka tidak banyak bicara sesuatu, membiarkan Kenzi masuk bersamanya. Kenzi menghela nafas lega secara diam-diam. Dia tidak memiliki surat undangan, dan ponselnya kehabisan baterai, jadi dia tidak bisa memberitahu Hikawa Ibe untuk pergi menjemputnya. Jika bukan karena perjalanan dari dua tamu wanita, Laudia Keke dan Olivia Dewangga, dia khawatir masih ada sedikit masalah. Olivia, pernahkah kamu mendengarnya? Resepsi penyambutan yang diadakan di gedung nomor 3 adalah resepsi termegah dalam sejarah Mansion Asmara. Orang-orang yang menghadiri resepsi, kecuali para pemimpin bisnis dari semua lapisan masyarakat, dan ada banyak pejabat tinggi yang biasanya tidak bertemu satu sama lain, mereka semua datang untuk menyapa sekelompok tamu asing ini secara langsung. Di mobil baterai menuju gedung nomor 3, Laudia Keke meninggalkan Kenzi di belakang, menekan kegembiraannya, dan Olivia Dewangga berbisik. Saya mendengar bahwa kelompok tamu asing ini adalah tim investigasi bisnis tingkat atas yang secara khusus dikirim oleh keluarga kerajaan Oriental. Mereka berniat menginvestasikan ratusan miliar di ibu kota provinsi. Jika ini dilakukan, ayah Tuan Guntur mungkin akan menjadi seorang pejabat kota penuh waktu, dan Anda dapat bergabung dengan tim komite provinsi. Olivia Dewangga berkata dengan lembut, apa yang Anda bicarakan tentang ayah Tuan Guntur dengan saya? Apa hubungannya hal-hal ini dengan saya? Laudia Keke sambil tersenyum, dia berkata, bagaimana bisa kamu tak tahu? Tuan Guntur memiliki pemikiran pada Anda, tidakkah Anda mengerti? Jika ayah Tuan Guntur menjadi pejabat tinggi, bukankah itu akan menjadi masa depan cerah untukmu? Olivia Dewangga mengeluh, Laudia Keke, aku akan marah jika kamu mengatakan itu lagi. Bukannya kamu tidak tahu, aku bahkan mencari waktu untuk bersembunyi ketika aku melihat Tuan Guntur, jadi bagaimana saya bisa bersamanya? Selain itu, saya jelas tahu bahwa Anda memiliki hubungan seperti dengan Tuan Guntur, jadi bagaimana saya bisa terlibat? Laudia Keke mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya bersamanya, hanya untuk kepentingan satu sama lain. Apa yang Anda butuhkan hanya bertindak sesekali, kamu sangat peduli tentang apa yang harus dilakukan. Itu kamu, Tuan Guntur benar-benar menyukaimu, jadi Tuan Guntur secara khusus memintaku untuk memberitahumu, meminta aku membujukmu. Olivia Dewangga adalah terkejut melihatnya, ya Tuhan, Laudia Keke, kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu, kan? Beberapa hari yang lalu, kamu secara terbuka mengatakan bahwa Tuan Guntur memberimu sebuah Ferrari dan kamu ingin bersamanya selamanya, tetapi hari ini Anda mengatakan kepada saya, ingin saya berhubungan dengan Tuan Guntur. Tunggu. Laudia Keke, hari ini Anda tiba-tiba menyeret saya ke mansion. Mungkinkah Tuan Guntur juga ada di mansion dan secara khusus mengatur agar Anda menarik saya ke sini? Laudia Keke tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ya Tuhan, Laudia Keke, aku benar-benar dibunuh olehmu. Olivia Dewangga tiba-tiba mengerutkan kening, dan memegang dahinya. Keduanya berbicara sendiri di barisan depan, dan mereka benar-benar menganggap Kenzi yang duduk di barisan belakang sebagai udara. Wanita menawan Laudia Keke terlihat glamor, dia adalah dewi cantik yang seksi dan kelas atas, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat tidak bermoral dan tidak tahu malu di tulangnya. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang, dan dia tidak bisa ikut campur dalam banyak hal lainnya. Lagi pula, begitulah adanya sekarang. Ada terlalu banyak wanita seperti Laudia Keke yang sama-sama pemuja uang dan pelacur. Gedung nomor 3 ada di sini. Tuan yang mengemudikan mobil aki di depan mengatakan sesuatu, Kenzi keluar dari mobil, dan sebelum dia mulai berjalan, Olivia Dewangga berlari, buru-buru menariknya, dan membawanya ke samping. Kenzi, tolong bantu aku. Ikut aku ke resepsi nanti, jadilah pendamping priaku, dan bantu aku memblokir pelecehan Tuan Muda Guntur. Dia penuh permintaan. Saya tidak punya waktu, saya akan bertemu seorang teman. Kata-kata Kenzi singkat dan dia menolak tanpa ragu-ragu. Dia tidak hanya akan membantu Olivia Dewangga, seorang wanita cantik, hanya karena dia meminta, karena Nona Hanako sedang menunggunya. Tidak ada yang lebih penting daripada melihat istrinya yang cantik, Hanako. Olivia Dewangga kecewa, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kenzi mengangguk dengan sopan, maaf, saya benar-benar tidak punya waktu, permisi. Setelah mengatakan ini, Kenzi berbalik dan pergi. Mansion nomor 3 seperti villa super besar, dengan taman rumput, patung air mancur, gerbang yang luas dan megah, aula yang megah, dan suara biola yang merdu dari waktu ke waktu, mengungkapkan suasana mewah dan elegan di mana-mana.
Seluruh bangunan dibagi menjadi 2 lantai. Pria berjas dan wanita dalam gaun malam dapat bergerak bebas di aula dan galeri di lantai pertama, atau minum, bersulang dan mengobrol, atau menari di lantai dansa pusat. Lantai kedua adalah lantai semi terbuka. Sebagian besar merupakan ruang pertemuan dan ruang VIP untuk membahas urusan pribadi. Ada 2 tangga batu menuju lantai 2 yang dijaga oleh 2 jas hitam di kedua sisinya. Tamu biasa tidak boleh naik ke atas sesuka hati. Memasuki lobi di lantai pertama, Kenzi melihat pria dan wanita dengan pakaian mewah berkumpul berdua dan bertiga, tetapi tidak melihat wajah yang dikenalnya, jadi dia berjalan ke setelan hitam dan berkata, "Halo, nama saya Kenzi, teman Tuan Hikawa Ibe dari Jepang." Jas hitam itu jelas tahu bahwa seorang tamu terhormat bernama Kenzi akan datang, jadi dia menatapnya dengan heran, lalu membungkuk. Dia berdiri dan memberi isyarat undangan dan berkata, "Tuan Harimurti, silahkan, Tuan Hikawa Ibe ada di ruang tamu di sisi barat lantai 2. Kenzi mengangguk sedikit, dan kemudian dimimpin ke lantai 2 oleh pria berjas hitam. Di suite besar dan mewah di sisi timur lantai 2, setelah mendapat kabar bahwa Kenzi telah tiba di mansion dan akan menemui Hikawa Ibe, Hanako tidak tahu apakah dia merasa bersemangat dan berharap atau gugup dan gelisah. "Hanako, tenanglah, jangan sampai dia tahu kalau aku juga di sini." Yumiko meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya. "Hai." Hanako membungkuk tanpa sadar seperti refleks yang terkondisi, dan tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya, dia seharusnya tidak mematuhi perintah nona mudanya, tetapi dia harus diam-diam mengingatkan suaminya bahwa nona mudanya ada di sini, dan dia juga membawa tim dan ninja. Selama kamu tidak setuju untuk kembali ke Kyoto untuk menikah, nona muda akan memerintahkan para ninja itu untuk menyakitimu. Yumiko sepertinya tahu apa yang dipikirkan Hanako, dan berkata dengan tenang, "Jangan mencoba untuk mengingatkan dan memperingatkannya, itu tidak masuk akal, itu hanya akan memperdalam keretakan antara aku dan dia. Aku tidak akan menyerangnya sampai saat terakhir. Hanako, tolong gunakan semua usahamu untuk membujuknya agar kembali ke Kyoto dan menikah denganku." "Tolong." Yumiko berdiri, melipat tangannya, membungkuk perlahan. "Nona." Melihat Nona begitu serius, Hanako hampir menangis.